Udah menjadi kebiasaan banget dari Hollywood kalau udah sukses secara komersil, apalagi box office, bakal dibikin sequelnya. Soalnya jelas film pertama bakal mempunyai basis fans dan juga dinantiin kisah-kisah selanjutnya. Tapi banyak juga dari film sequel itu nggak cukup sukses dari film pertamanya. Namun ada juga kok sequel yang jauh lebih sukses dan melebihi secara kualitas dan pendapatannya. Nah, berikut ini film-film tersebut. Dear Aunt Lucy, I have a wonderful family. In great shape for a man your age, Mr. Brown. About 80? Di film yang pertama ada film Paddington 2. Diangkat berdasarkan karakter Paddington Bear yang diciptakan oleh Michael Bond. Paddington 2 adalah sebuah komedi animasi live action yang benar-benar menyenangkan. Paddington 2 menceritakan babak baru dari kehidupan Paddington, seekor beruang kecil yang kini terkenal di kalangan masyarakat dan tinggal bareng dengan keluarga Brown di Windsor Gardens. Kali ini dia ingin memberikan hadiah khusus untuk ulang tahun Bibi Lucy. Untuk membeli buku itu, Paddington mulai kerja sambilan seperti mengelap jendela demi ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Ketika uang tersebut sudah terkumpul untuk membeli buku yang dia inginkan, sayangnya malah buku tersebut udah dicuri. Film Paddington berhasil meraih sambutan positif dari para kritikus di tahun 2015. Tapi Hugh Grant yang berperan sebagai Punik Buchanan membawa Paddington 2 ke level yang baru. Grant dengan akting briliannya mampu membawakan dengan sempurna berperan sebagai tokoh yang sangat jahat yang ingin menggagalkan rencana Paddington. Gak hanya itu, film yang disutradarai kembali oleh Paul King ini tampil petualangan lebih luas dan megah. There. Oh, but I'm not the thief. You too. It's only one red sock. What's the worst that can happen? Kill the Batman. Be together. Did you mean it? Film selanjutnya The Dark Knight. Inilah puncak dari Batman trilogi yang diciptain sama Christopher Nolan. Dalam film The Dark Knight, Batman kali ini harus bertarung dengan musuh bebuyutannya yaitu Joker. Filmnya sendiri menceritakan tentang Batman yang bakal memberantas semua kejahatan di kota Gotham. Batman dibantu oleh jaksa dan letnan yang akan melawan para musuh penyebab kekacauan di kota tersebut. Aksi menegangkan dan pertarungan sengit antara Joker dan Batman ini juga melibatkan Two-Face dan Scarecrow. The Dark Knight bukan cuma jadi film Batman terbaik, tapi juga film superhero terbaik yang pernah dibuat. Dan sebagian besar berkat kerja keras dari seorang Heath Ledger sebagai seorang Joker. Seorang villain yang dapat membuat dan menghancurkan film superhero. Dan karena itu dengan layaknya Heath Ledger diganjar penghargaan Oscar. Mungkin perlu beberapa dekade lagi untuk seorang villain superhero menandingi performa aktingnya. Enggak cuma itu aja, tentunya ada sutradara Christopher Nolan yang secara efektif mengemas teror untuk film ini. Beliau menjadikan Gotham terasa benar-benar kotor dan kacau. Tempat yang sempurna untuk orang gila macam Joker ini. I'll show you. Cuma beberapa bulan. Nah, kalau kita mau membersihkan kota ini dengan bersih. Film selanjutnya The Raid 2. Nah, untuk kali ini film berasal dari Indonesia yang sukses menuhin selera dari luar negeri ini sekali lagi sukses bahkan melampaui pendahulunya. The Raid 2 berandal menceritakan tentang Rama yang berhasil selamat dari pertarungan di markas gembong narkoba pada film pertama. Kembali ditawarin Bu Nawar untuk bergabung sebagai agen pasukan khusus. Bu Nawar pengen Rama untuk menyusup ke kelompok gangster Bangun. Tujuannya adalah untuk ngumpulin bukti kerjasama antara kelompok gangster tersebut dengan polisi-polisi korup. Awalnya Rama sempat menolak permintaan Bu Nawar, tapi dia akhirnya menerimanya ketika kakaknya dibunuh bejo. Dan untuk membalas dendam, di penjara Rama bertemu dengan Ucok yang merupakan anak dari Bangun, sang bos mafia. Kalau Rama berhasil berteman dengan Ucok, otomatis dia dapat mendekati Bangun. Dengan begitu, Rama bisa segera membongkar berbagai informasi rahasia buat hancurin sindikat penguasa korup tersebut. The Raid 2 berandal punya villain yang seru, banyak karakter-karakternya yang memorable, terutama Alicia yang diperani sama Julie Estelle. Cerita film ini juga jauh lebih luas dan megah. Meskipun aslinya adalah film action yang sederhana, sequelnya punya kisah yang rada sama dengan The Godfather 2, yang memungkinkan para aktornya buat nampilin acting yang benar-benar emosional.
membuat film ini lebih menonjol dari film pertamanya dan film action yang lain. These were taken at the West Highland Police Station. He's in great danger. Film selanjutnya, Terminator 2 Judgment Day. Terminator yang pertama mungkin punya fans fanatik yang begitu besar, tetapi Terminator 2 Judgment Day merupakan pencapaian dalam hampir segala hal. Kejar-kejarannya, tembak-tembakannya, dan adegan pertarungannya semua memanfaatkan teknologi film yang lebih canggih saat itu. Termasuk efek visual yang menjadi salah satu yang paling memorable ketika villainnya bertransformasi menjadi bentuk yang lebih tangguh. Kesuksesan Terminator 2 Judgment Day juga terbukti sukses besar dengan pemasukan sebesar 521 juta dolar atau sekitar 7,7 triliun rupiah. Tapi sayangnya setelah film ini, nggak ada film Terminator yang mempunyai hasil yang memuaskan. Terminator 2 Judgment Day mengisahkan tentang 10 tahun setelah Sarah Connor menghancurkan Terminator pertama yang diprogram buat membunuhnya. Akibat hal tersebut, dia ditahan di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, sementara itu 2 orang dari tahun 2029 pun tiba. Yang pertama adalah Terminator, yang kedua adalah T-1000. John Connor, anak dari Sarah yang tinggal bersama orang tua angkatnya, dikejar-kejar oleh T-1000 untuk dibunuh. Namun juga ternyata Terminator membantu ngebebasin Sarah Connor dan melindungi John Connor. Bertiga mereka berusaha untuk membunuh T-1000. Schwarzenegger. Every civilization. Film selanjutnya Blade Runner 2049. Sequel yang butuh sekitar 35 tahun untuk membuatnya lagi, mengisahkan tentang Case, seorang polisi LAPD yang bertugas untuk memburu dan memensiunkan replikan versi lama. Salah satu targetnya adalah Shepard Morton. Ketika berada di lokasinya, Kay nggak sengaja menemukan makam replikan yang ditelusuri bisa memicu kekacauan antara kaum manusia dengan kaum replikan. Dalam penyelidikannya, ia menemukan nama Rick Deckard, seorang mantan anggota Blade Runner LAPD yang telah menghilang selama 30 tahun. Kay mencoba mencarinya namun dibuntuti oleh anak buah Neander yaitu Wallace Love. Sebuah sequel yang gak cuma masih setia dan respect dengan versi originalnya, tapi juga berhasil bikin filmnya satu level lebih tinggi. Kekuatan utama Blade Runner 2049 jelas hadir melalui visualnya yang sangat-sangat indah, scoring musiknya yang cantik, production design, set, dan special effect-nya yang menakjubkan, serta kompleksitas ceritanya yang berat, filosofis, dan layak menjadi bahan diskusi selesai menonton filmnya. That's what we do here. Wall that separates kind. On either side there's no wall. Maverick Mitchell. Film selanjutnya Top Gun Maverick. Sequel yang diberi judul Top Gun Maverick ini kembali menampilkan Tom Cruise dan Val Kilmer. Top Gun Maverick berkisah tentang Pete Maverick Mitchell yang masih menyandang jabatan sebagai kapten setelah lebih dari 30 tahun berkarir di Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada suatu hari, Maverick ditugaskan kembali ke Top Gun buat melatih sekelompok pilot muda dan mempersiapkan mereka menghadapi misi yang rada sulit. Intermezzo, di awal karirnya sebagai aktor, Tom Cruise ngebintangin Top Gun 1986 dan sukses besar dengan pendapatan sebesar 358 juta dolar atau sekitar 5,2 triliun rupiah. Dari budget cuma 15 juta dolar atau sekitar 218 miliar rupiah. Namun entah mengapa, Paramount Pictures nggak langsung menggarap sequel film ini. Setelah 36 tahun barulah akhirnya Paramount Pictures merilis sequel dari film Top Gun. Dan tanpa diraguin lagi, Top Gun Maverick bukan cuma menjadi penghormatan untuk film terdahulunya, tapi juga peningkatan besar-besaran, mulai dari atraksi pesawat tempur yang lebih berbobot dan mempunyai konflik yang kompleks. We're pilots. Anything happens to them. Dan untuk di puncak daftar ada film Avatar: The Way of Water.
Sequel dari karya fenomenal James Cameron di tahun 2012 ini kembali melanjutkan kisah perjuangan Na'vi melawan manusia. Dengan filmnya yang berjudul Avatar: The Way of Water mengambil latar waktu lebih dari 10 tahun setelah kejadian di film pertamanya. Ketika Jack Sully berpikir kalau dia telah hidup bahagia bersama Neytiri dan anak-anaknya, musuh lama kemudian datang lagi buat mengacaukan kedamaiannya. Untuk menjaga keselamatan bangsa hutan, Jack memutuskan untuk membawa keluarganya pergi dan beradaptasi dengan kehidupan air. James Cameron butuh waktu yang cukup lama untuk penggarapan sequelnya untuk mendapatkan teknologi perfilman yang lebih canggih, yang bisa menangkap motion capture di dalam air. Namun itu kayaknya kita maklumin setelah ngelihat betapa indahnya film ini. Semua penantian menjadi terbayarkan, ceritanya juga lebih dekat dan bikin kita sebagai penonton terikat secara emosional. Bring your war here. Before your birth, And I need you to be strong. Nah, itu dia tadi 7 film sequel terbaik yang melebihi film pertamanya. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira kalian setuju nggak nih sequel mereka lebih baik dari film sebelumnya?